Halo, selamat malam teman-teman. Halo, Intan, Nadia, Cahyaning Ayu, Winiar. Sudah datang semua. Baru 5, 1, 2, 3, 4, 4 orang. Baru 4 orang ya teman-teman. Bentar, tak bantu follow up di grup dulu ya. Kemarin soalnya gimana? Gampang atau susah? Halo teman-teman, yang udah gabung mana suaranya nih? Kenalan dulu yuk. Halo Kak Puja. Mau dimulai sekarang atau gimana teman-teman? Sekarang aja Kak, biar nggak kemalaman. Oke. Ya, bentar ya. Screen share-ku sudah tampak nggak di sana? Belum Kak, Sudah mulai kelihatan soalnya? sudah Kak. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Cita. Malam ini kita mau bahas soal dari KMB. Kira-kira ada 20 soal. Nanti kalau semisal pada saat pembahasan teman-teman ngerasa masih belum paham ataupun yang lainnya bisa langsung nanya ke aku ya. Jadi soal yang aku bahas kali ini itu adalah soal yang aku ujikan kemarin di tryout. Jadi nanti untuk bahan evaluasi teman-teman yang sudah mengerjakan kemarin. Aku sepil sedikit hasil dari tryout kemarin itu rata-rata nilai benarnya. Soalnya kan 180 ya. Soalnya 180 minimal nilainya itu dari teman-teman yang tryout itu 78, yang paling tinggi ada yang mendapatkan 120. Benar 120 ada, yang paling rendah 78. Nggak apa ya, ini sebagai awal teman-teman nanti untuk dievaluasi progresnya dari yang sebelum ikut bimbel dengan yang sesudah ikut bimbel, nanti progresnya seberapa biar kelihatan. Langsung dibahas ya teman-teman ya. Yang pertama, ini soal KMB, seorang perempuan berusia 50 tahun dirawat di RS dengan keluhan batuk sesak nafas, dan dahaknya banyak namun tidak bisa keluar sudah 5 hari. Saat dilakukan pengkajian ditemukan hasil tekanan darahnya 140/90, heart rate-nya 95, RR-nya 30, suhunya 38, terdengar suara rongki, saturasinya 95, pasien sudah berobat namun tidak ada perubahan. Nafsu makan pasien menurun dan makan hanya sedikit namun minum masih mau. Kira-kira masalah keperawatan utama pada kasus di atas adalah, jawabannya apa teman-teman?
Nomor 1 jawabannya apa? Mas ini ngecil no suaranya di sini teman. Biar nggak mantul. Nomor 1 jawabannya apa teman-teman? D. Yang lain? Kak Intan jawabannya D. Yang lain jawabannya apa? Saya apa? Dalam? A, Kak. A. Ini siapa nih yang jawab? Oh. Yang jawab siapa tadi yang? Saya Kak Iqbal. Oh, Iqbal. Oke. Yang Kak Iqbal jawabannya A. Kak Warsono jawabannya D. Kak Intan jawabannya D. Yuk yang lain? Kak Iqbal, kira-kira rasionalnya milih yang A itu apa? Izin Kak, maaf Kak. Apa karena suara Ronki aja sih Kak? Oh, oke. Tapi Ngambilnya dari jangan bener deh ya Kak. yang lain, Kak Intan, Kak Warsono, sama Kak siapa tadi? Kak Nadia, Kak Salsabila, kira-kira pilih D kenapa? Jadi kita bahasnya pakai rasional ya teman-teman ya, biar nanti nggak bingung saat Kalau saya bersihan jalan napas itu karena ada ini apa namanya dahak banyak namun tidak bisa keluar. Oke, itu alasannya itu ya. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman di next slide. Ulasannya, oke. Jadi di dalam sebuah soal itu ada yang namanya data distraksi atau data yang membuat kita itu rancu atau bingung mau milih diagnosa yang mana, dan ada juga data fokus atau data yang mengarah pada diagnosa yang muncul. Nah, data distraksi pada pasien di atas itu ada 2, di mana ada tadi ya, ada nafsu makan pasien menurun, makan hanya sedikit namun minum masih mau, sehingga bisa diangkat diagnosanya resiko defisit nutrisi, sama ada data suhunya naik 38 derajat Celcius, sehingga diangkat diagnosanya hipertermia. Namun dari 2 diagnosa ini, kalau misal ditanya diagnosa utama, itu harus kita pilih mana yang sekiranya jika tidak kita atasi bisa berakibat ke kematian lah, jeleknya gitu. Nah, dari ini tadi kan ada pola nafas tidak efektif, resiko defisit nutrisi, hipertermia, bersihan jalan nafas tidak efektif, sama defisit nutrisi. Kita lihat ketika pasiennya ini ada batuk, ada sesak nafas, kemudian ada dahak. Nah, sesak nafas itu bisa diartikan 2, bisa ke pola nafas tidak efektif, bisa ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Namun, ketika sudah ditemui ada kata-kata batuk dan ada dahak yang nggak bisa keluar, terus suaranya rongki, itu langsung mengarah ke bersihan jalan nafas ya teman-teman. Kok bisa Kak kebersihan jalan nafas? Karena dahak itu adanya di saluran nafas. Jadi dahak itu termasuk salah satu sumbatan parsial atau sumbatan yang hanya sebagian saja yang bisa mengganggu proses ini keluar masuknya udara. Nah, itu kan masalahnya di jalan nafasnya. Jadi ini masalahnya di bersihan jalan nafas tidak efektif. Lalu kalau untuk pola nafas tidak efektif itu gimana Kak cara bedainnya? Jadi kalau aku cara bedain antara pola nafas tidak efektif dengan bersihan jalan nafas tidak efektif itu terlihat dari satu. Kalau bersihan jalan nafas itu masalahnya di airway. Kalau pola nafas itu masalahnya di breathing. Kita kan prinsipnya kalau kegawat daruratan ataupun yang menyangkut adanya masalah di pernafasan, itu kan kita pernafasan dan sirkulasi itu kan kita pakai prinsip yang CAB, circulation, airway, dan breathing. Sehingga ketika ada masalah di airway-nya, maka atasi airway-nya dulu. Sirkulasinya nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ke airway. Kalau airway ada masalah, di jalan nafasnya ada masalah, ada sumbatan baik parsial ataupun total, maka kita harus atasi terlebih dahulu, baru naik ke pola nafas atau ke breathing-nya. Nah, pola nafas itu biasanya kalau di soal seperti ini, itu ditandai dengan adanya yang pertama, adanya pernafasan cuping hidung. Kemudian adanya upaya menggunakan otot bantu pernafasan. Itu biasanya marka atau penanda kalau memang itu ada diagnosa pola nafas tidak efektif. Kalau misalnya teman-teman temukan itu bisa diangkat pola nafas tidak efektif. Tapi ketika ditemukan
ada cuping hidung positif, penggunaan otot bantu pernafasan, terus ada juga masalah di airway-nya, misal ada rongki, ada dahak, tetap yang diangkat harus bersihan jalan nafas terlebih dahulu, baru pola nafasnya. Kira-kira dari yang aku jelasin paham nggak? Paham, Kak? Paham. Oke, gitu ya. Jadi markanya di situ ya. Kalau pola nafas ada penggunaan otot bantu pernafasan, cuping hidung positif, itu pola nafas tidak efektif. Bersihan jalan nafas pasti ada dahak, ada batuk, ada seputum numpuk, ada rongki, itu pasti bersihan jalan nafas. Ketika dua-duanya bertemu dalam satu kasus, tetap diangkat airway-nya dulu, atau pakai prinsip yang CAB, circulation, airway, dan breathing. Jadi teman-teman jangan gampang terdistraksi dengan soal-soal konten-konten yang ada di soal. Soalnya pembuat soal itu tujuannya kenapa dibikin banyak diagnosa muncul dalam satu kasus, itu untuk membuat teman-teman bingung dan akhirnya salah buat milih diagnosa. Kayak gitu ya. Kemudian, ini kan tadi yang ditanyakan masalah keperawatan utama. Kalau semisal masalah, kan biasanya kalau kita ngerjain kasus ASKEP itu kan ada yang ditulis 3 diagnosa utama. Nah, kalau 3 diagnosa utama yang ditanyakan, ya berarti bersihan jalan nafas bisa masuk, resiko defisit nutrisi bisa masuk, hipertermia juga bisa masuk. Ini yang bisa diangkat kalau tiga-tiganya. Tapi kalau disuruh milih diagnosa utama, berarti ya bersihan jalan nafas. Oke, next ya, lanjut. Ini soal yang kedua. Seorang laki-laki usia 35 tahun masuk ke UGD dengan keluhan BAB cair sudah 4 hari, BAB-nya sudah 10 kali per hari dengan konsistensi encer dan lendir. Saat dilakukan pengkajian, pasien tampak lemah, minum hanya sedikit, mukosa bibirnya kering, turgor kulit kembali lambat, BB-nya 50 kilo, tekanan darahnya 80/60, heart rate-nya 110, RR-nya 24, suhunya 38, urin output-nya per 24 jam hanya 400 mili dari berat badan 50 kilo. Kira-kira masalah keperawatan prioritas atau yang utama pada kasus ini adalah teman-teman jawab lewat kolom komentar boleh, nanti aku baca. Kak Salsabila jawabannya B. Yang lain? Kak Winiar B. Alasan milih B kenapa? Boleh dikasih rasionalnya B karena ini. Gitu. Singkat saja. Kak Warsono B. Kak Iqbal B. Yang lain? Sorry ya, samping ada tahlilan jadi ada suara orang ngaji. Kalau saya hipovolemi karena ada mukosa bibir kering, turgor kulit kembali lambat dan lemas, Kak. Oke, yang lain? Boleh? Terima kasih ya jawabannya. Iya, Kak. Dan terutama urin output-nya, Kak. Urin output. Oke, urin output. Nanti kita bahas ya, urin output normalnya itu berapa. Sekarang kita bahas next slide. Jadi di sini ada data distraksi dan data fokus. Mas, data distraksinya pada pasien di atas itu ada yang pertama, pasien tampak lemas. Pasien tampak lemas ini bisa masuk ke hipovolemi, bisa masuk juga ke keletihan. Sehingga diagnosa keletihan kalau memang benar-benar diminta untuk 3 diagnosa utama atau 4 itu bisa diangkat. Kemudian ada T. T-nya itu suhunya itu 38. Kenapa kok bisa muncul suhu 38, Kak? Kenapa suhunya bisa naik? Karena proses kehilangan cairan itu bisa mengakibatkan kenaikan suhu di hipotalamus sehingga bisa demam. Kemudian BAB cair sudah 4 hari, BAB-nya sudah 10 kali per hari, kemudian konsistensinya encer dan lendir sehingga muncul diagnosa diare. Diare kan ada ya diagnosanya sendiri. Jadi nanti teman-teman bisa kekecoh, ini diagnosanya diare, padahal seharusnya bukan itu. Diagnosa yang muncul adalah hipovolemia. Kenapa hipovolemia?
Kenapa hipovolemia di sini? Karena kehilangan cairannya sudah cukup banyak, mengakibatkan cairan di dalam tubuhnya berkurang sehingga kondisi pasien mengalami penurunan. Salah satu tanda gejala dari penurunan cairan adalah yang pertama, mukosa bibirnya kering yang harusnya lembab. Kemudian turgor kulit kembali lambat. Normalnya turgor kulit itu kurang dari 3 detik. Karena semakin banyak kehilangan cairan, maka keelastisan dari kulit ataupun kolagen itu menurun sehingga pas waktu kita cubit di bahu ataupun di perut itu dia kembalinya lambat. Kemudian dilihat dari tekanan darahnya juga teman-teman. Tekanan darahnya dia ini pasien usia berapa tadi? Usia 35 dengan tekanan darah seperti ini 80/60 sudah termasuk rendah. Jadi ada penurunan volume intravaskular sehingga tekanan darahnya juga turun. Terus kenapa Kak heart rate-nya kok bisa naik? Nah, heart rate naik ini karena ini kompensasi tubuh. Kompensasi tubuh atau jantung untuk memompa. Jadi semakin cepat, tapi isinya itu cuma sedikit ya. Kemudian urin output-nya itu kurang. Kenapa Kak? Urin output itu untuk rumus dewasa itu kan 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Kalau untuk berat badan 50 kilo per jamnya harusnya batas bawahnya itu 25, batas atasnya 50. Nah, itu kalau dikalikan dalam 24 jam itu hasilnya berapa? 50 kali 24 aja itu sudah 1000 lebih. Gitu kan. Sementara dia hanya 400 mili per 24 jam. Berarti urin output-nya menurun ya karena apa? Cairan yang di dalam tubuh kurang, jadi yang proses yang di ginjalnya juga berkurang sehingga yang urin yang dikeluarkan juga menurun seperti itu. Karena kehilangannya terlalu banyak lewat apa tadi diarenya ya. Kalau untuk anak-anak ini rumusnya ini diingat-ingat teman-teman ya, gampang banget. 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Kalau urin output anak 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Oke. Jadi ini jawabannya di sini adalah hipovolemia dengan datanya pasiennya lemas, dia mukosa bibir kering, turgor kulit kembali lambat, kemudian tekanan darahnya, heart rate-nya itu bisa dimasukkan juga, sama urin output-nya per 24 jam hanya 400 mili. Minum hanya sedikit juga bisa dimasukkan ya teman-teman. Jadi itu nanti diagnosa utamanya adalah hipovolemia. Lanjut ya. Kemudian ini untuk soal yang ketiga, kalau semisal ada yang nggak paham langsung ditanyakan aja ya teman-teman ya. Laki-laki usia 50 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan mual, muntah, dan diare sejak 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan muntah sebanyak 3 kali dan buang air besar 5 kali per hari dengan konsistensi cair dan berlendir. Hasil pengkajian menunjukkan tekanan darahnya 120/80 mmHg, heart rate-nya 75, nafasnya 16, suhunya 39, turgor kulit baik, dan mukosa bibir lembab. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Kira-kira dari nausea, hipertermia, resiko ketidakseimbangan cairan, resiko ketidakseimbangan elektrolit, ataukah diare yang diangkat? Masalah keperawatan utamanya. Kak Salsabila jawabannya A, Kak Warsono jawabannya D. Yuk yang lain teman-teman. Boleh ketik di kolom obrolan. Jawabannya apa? Nausea, hipertermia, resiko ketidakseimbangan cairan, resiko ketidakseimbangan elektrolit, ataukah diare? Kak Meilinda C. Yang lain? Yuk, Kak Iqbal, Kak Winiar, Kak Puja, Kak Nadia, Kak Salsabila, Kak Intan. Nurse, ini kalau di soal pretest kemarin nomor berapa? Maaf telat join. Kalau nomornya ini diacak soalnya teman-teman. Jadi yang sampean yang Kak Widya buka dengan yang Kak Melinda atau Kak Warsono buka itu beda. Karena setiap kali orang masuk itu beda soalnya diacak. Aku juga nggak tahu ini nomor berapa. Oke, langsung kita bahas ya teman-teman. Fokus di masalahnya. Masalahnya ini diare, ya. Kita lihat di sini
kita ulang lagi ya. Dalam satu soal itu ada data distraksi dan ada juga data fokus. Data distraksi adalah yang membuat kalian itu mengalihkan pemikiran yang awalnya harusnya ngambil yang A malah jadi yang B karena itu untuk mengecoh gitu kan. Nah, di sini data distraksinya itu ada 3 item. Yang pertama, buang air besar 5 kali per hari dengan konsistensi cair dan berlendir. Pasti teman-teman mikirnya, wah ini diagnosa diare bisa diangkat nih. Padahal itu bukan masalah yang utamanya. Kemudian, oh dia ada mual muntah sebanyak 3 kali. Oke, nausea bisa diangkat nih. Padahal bukan itu. Kemudian ada suhu 39 derajat Celcius. Oh, diangkat hipertermia aja. Padahal bukan itu yang diminta. Ternyata data fokusnya adalah muntah tadi bisa masuk juga. Kemudian oke, sebentar ya Kak. Habis itu nanti aku balik ke situ ya. Muntah sebanyak 3 kali, buang air besar 5 kali per hari dengan konsistensi cair dan berlendir, itu menyebabkan kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, itu di situ tadi kan ada pilihannya ya, ada pilihannya 2 ya. Resiko ketidakseimbangan cairan sama resiko ketidakseimbangan elektrolit. Kenapa bukan yang dipilih resiko ketidakseimbangan cairan, Kak? Sebenarnya gini teman-teman, pada saat diare ataupun muntah itu memang kehilangan cairan dan elektrolit. Namun fokusnya kalau di diare itu ditekankan di kehilangan elektrolitnya terlebih dahulu. Nah, pada pasien memang sudah mengalami kehilangan cairan, namun tidak berpengaruh ke kondisi klinisnya. Kenapa tidak berpengaruh, Kak? Dilihat di sini, di soalnya. Di soalnya turgor kulitnya masih bagus, mukosa bibirnya masih lembab, tensinya bagus. Nah, itu berarti kondisi cairannya masih stabil, masih bagus. Tapi kondisi cairan stabil itu belum tentu elektrolitnya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang pegang buku SDKI, bisa dilihat untuk diagnosa resiko ketidakseimbangan elektrolit itu biasanya faktor resikonya itu diare dan muntah. Faktor penyebabnya itu di diare dan muntah. Makanya kenapa di soal yang kali ini itu jawabannya adalah resiko ketidakseimbangan elektrolit, bukan resiko ketidakseimbangan cairan. Lalu untuk resiko ketidakseimbangan cairan itu diagnosanya apa Kak yang muncul? Biasanya bisa diangkat dari kayak luka bakar, kemudian semisal ada luka, itu bisa masuk ke situ. Sebentar, tak ambilkan buku SDKI-nya dulu. Kita buka di diagnosa resiko ketidakseimbangan cairan itu halaman 87 kalau di bukuku ya. 87. Nih, faktor resiko dari resiko ketidakseimbangan cairan itu ada prosedur pembedahan mayor, ada trauma, luka bakar, ada asites, ada obstruksi intestinal, ada peradangan pankreas, ada penyakit ginjal dan kelenjar, dan ada disfungsi intestinal. Kemudian kalau faktor resiko di elektrolitnya itu di belakangnya ada yang pertama ketidakseimbangan cairan bisa masuk, kelebihan volume cairan juga bisa masuk, gangguan mekanisme regulasi misalnya gara-gara diabetes atau penyakit ginjal, kemudian efek samping prosedur pembedahan, ada diare, muntah, ada gangguan di ginjal dan ada gangguan di endokrinnya. Jadi teman-teman kenapa aku sering berkali-kali ngasih tahu teman-teman untuk lebih sering buka SDKI karena kalau semisal teman-teman itu lebih sering megang SDKI, sering buka. Jadi kalau semisal lagi bikin LP itu nggak langsung istilahnya kopas lah ya. Semisal nyari di Google, oh ini udah pas nih langsung kopas. Itu kurang melatih teman-teman untuk melihat datanya karena nanti kalau sekalian teman-teman itu udah sering buka SDKI nanti lama-lama hafal sendiri. Oh, faktor resiko ketidakseimbangan cairan elektrolit itu ini. Cairan ini, elektrolit ini. Oh, bersihan jalan nafas tuh kriterianya ini. Jadi nanti langsung kalau lihat soal oh langsung ini gitu ya. Makanya itu kenapa harus sering-sering berlatih untuk membuka SDKI-nya. Apalagi kalau udah tingkat atas gini harusnya udah ngelotok lah ya untuk faktor resikonya, data mayor dan data minornya. Oke, jadi yang ini jawabannya adalah resiko ketidakseimbangan elektrolit. Oke, aku bahas pertanyaan dari Kak siapa tadi?
Kak, maaf, tadi nomor 2 yang urin output masih bingung. Di soal 400 mili per 24 jam, cara ngitungnya gimana ya? Oke, di soal yang ini itu sebenarnya, salah mana tadi? Di soal yang ini tuh urin output-nya tuh bukan salah sih, kurang Kak. Urin output-nya tuh nggak sesuai dengan nilai normalnya. Nilai normalnya tuh harusnya 25 sampai 50 mili per jam. Kalau dikali 24 jam ya tinggal aja dikali 25 dikali 24 itu berapa hasilnya. Kemudian 50 dikali 24 itu berapa hasilnya. Karena ini urin output-nya kurang, makanya muncul diagnosa hipovolemi. Nah, untuk pengukuran urin output, ini rumusnya ini tadi ya. Di mana tadi? Urin output dewasa 0,5 sampai 1 mili per kilogram berat badan per jam. Yang untuk dewasa, untuk yang anak-anak 1 sampai 2 mili per kilogram berat badan per jam. Gitu ya. Oke, Kak Salsa bilang, Kak, berarti ini ambil diagnosa resiko pertamanya bukan yang aktual nausea atau diare. Maaf Kak, soalnya kalau di kampus ngajarinnya sakit yang aktual dulu yang dijadikan diagnosa pertama. Oke. Kalau di aku, mungkin persepsi masing-masing beda ya. Tapi kalau aku dulu belajar dan sampai sekarang, kalau semisal memang terjadi diare, itu kan fokusnya kita mengatasi untuk kehilangan cairannya terlebih dahulu atau ketidakseimbangan elektrolitnya terlebih dahulu. Makanya itu kenapa aku ngambilnya diagnosanya utamanya di resiko ketidakseimbangan elektrolit seperti itu. Nah, ketika cairannya diatasi sebenarnya diare itu kan penanganannya hanya untuk mengganti cairan yang hilang ya teman-teman ya. Harusnya seperti itu. Cuma mengganti cairan yang hilang terus diberikan zinc, nanti lama-kelamaan dia akan sembuh sendiri. Kecuali kalau memang diarenya itu ada apa sih namanya infeksi yang bakteri yang double-double, semisal ada entamoeba, ada bakteri ini itu mungkin butuh antibiotik. Tapi kalau semisal dia diarenya yang diare fisiologis itu hanya butuh cairan saja. Cairannya itu ya nggak cuma air tok, air putih aja tuh kurang gitu loh. Makanya kenapa di diare itu difokuskan untuk mengganti elektrolitnya karena banyak elektrolit yang kurang. Makanya kenapa orang-orang diare kalau misal masih bisa diminum secara oral harus diberikan apa sih namanya itu? Namanya apa ya yang apa manis sama Oralit. Oralit, ya Oralit, sorry. Ya, dikasih Oralit. Itu kenapa? Karena untuk mengganti elektrolit yang hilang akibat si diare itu. Kalau di aku seperti itu. Tapi boleh ya nanti kalau semisal ada perbedaan penentuan, boleh. Nanti aku pelajari lagi ya, Kak, ya. Kalau dari aku sendiri, diagnosa utama yang muncul pada kasus ini, kita atasi dulu ketidakseimbangan elektrolitnya, karena ketika orang diare ya tadi berpotensi untuk terjadi ketidakseimbangan elektrolit, terutama pada anak-anak. Kalau semisal dia diare, kan nggak boleh diatasi diarenya. Bukan nggak boleh sih, kalau mau dihentikan diarenya nggak boleh. Tapi kita atasi kekurangannya, cairannya, elektrolitnya. Karena takutnya kalau terjadi ketidakseimbangan elektrolit itu bisa memicu munculnya kejang kalau anak-anak. Seperti itu. Nanti kita diskusi kembali ya Kak terkait penentuan yang mulai aktual sama risikonya. Kalau dari aku ini resikonya terlebih dahulu yang utamanya. Oke, biar nggak lama-lama ya, nanti kita bahas lagi. Next. Lanjut, ini. Seorang pasien dengan sesak nafas datang ke UGD, kesadaran pasien saat ini apatis, tanda-tanda vital didapatkan, frekuensi nafasnya 30, tekanan darahnya 120/80, nadinya 110, suhunya normal, auskultasi paru terdengar wheezing dan rongki. Ayo, langsung ini gampang teman-teman. Kalau udah ada wheezing, ada rongki, apa diagnosanya yang muncul? Ada wheezing dan rongki, diagnosanya apa yang muncul? Gangguan pola nafas. Gangguan pola nafas itu sama kayak pola nafas tidak efektif ya. Ayo, yang lain jawabannya apa? Kak Salsabila. Yang lain? Yang lain? Oke. Langsung dibahas ya teman-teman ya. Jadi di sini
Di sini tuh nggak ada data distraksinya, jadi ini munculnya data fokus semua, langsung fokus ke satu diagnosa. Keluhannya tadi sesak nafas, hasil pemeriksaannya itu nafasnya 30 kali per menit, tekanan darahnya 120/80, nadinya 110 kali per menit, auskultasi paru-paru terdengar wheezing dan rongki. Nah, teman-teman harus tahu ya, wheezing itu timbul akibat adanya penyempitan jalan nafas. Penyempitan jalan nafas itu airway. Nah, tadi balik lagi, bersihan jalan nafas itu bukan hanya yang muncul datanya bukan hanya rongki atau ada sputum saja, tapi wheezing itu juga termasuk masalah di jalan nafas. Ketika jalannya itu mulai menyempit, akhirnya kan pertukaran oksigen itu juga akan mengalami hambatan, sehingga wheezing ini juga termasuk sumbatan, cuma dia sistemnya itu parsial, tidak menutup secara penuh. Ataupun bahkan kalau semisal dia alergi ataupun asmanya asma yang hebat, itu bisa juga menutup penuh. Makanya kenapa orang asma itu harus langsung segera dilakukan pertolongan, karena ditakutkan apa? Ketika jalan nafasnya menyempit, dia udah nggak bisa nafas lagi, nggak ada aliran udara yang masuk ke dalam paru-paru, nanti malah kolaps gitu ya. Kemudian rongki itu timbul akibat penyumbatan pada saluran nafas yang disebabkan oleh cairan, lendir, ataupun sekret lain. Sehingga dari data wheezing, nih data ini yang wheezing, kemudian ada rongki, nafasnya 30 kali per menit, maka diagnosa yang diangkat adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Seperti itu. Kenapa bukan gangguan pola nafas, Kakak? Gangguan pola nafas itu sama kayak pola nafas tidak efektif ya. Tadi ya, markanya ketika pola nafas tidak efektif, markanya adalah penggunaan otot bantu pernafasan, cuping hidung positif, itu markanya. Kalau bersihan jalan nafas tidak efektif, markanya adalah ada masalah di jalan nafasnya, baik ada sumbatan parsial ataupun sumbatan total. Sumbatan parsial itu tadi ada sputum, ada pembengkakan jalan nafas, ataupun bahkan sumbatan total, seperti misal dia tersedak, itu termasuk juga masalah di bersihan jalan nafasnya. Kemudian kalau penurunan cairan jantung, biasanya itu ada penurunan tekanan darah, kemudian ada penurunan EF atau ejection fraction, kemudian dia juga pasiennya sesak nafas, ortopneu gitu-gitu. Kalau gangguan pertukaran gas, data-datanya itu biasanya didukung dengan adanya hasil analisa gas darah yang dia ada gangguan, semisal dia bisa asidosis ataupun alkalosis, seperti itu ya. Kemudian kalau gangguan perfusi jaringan biasanya didukung dengan adanya CRT, kemudian bisa juga saturasi, kayak gitu-gitu. Tapi kalau di kasus ini, fokus di pernafasannya, ada 3 diagnosa yang muncul ini, gangguan pola nafas, gangguan pertukaran gas, sama bersihan jalan nafas. Yang paling benar adalah di bersihan jalan nafas tidak efektif dengan datanya wheezing dan rongki. Ada yang mau ditanyakan? Kok dan yang ada mau tanyakan langsung nanya aja ya. Pelan-pelan, Kak. Sorry. Oke, aku ulang sekali lagi. Maaf ya, aku kalau udah ngomong itu kayak kereta. Jadi marka atau penanda, jadi langsung dimasukkan ke otak ya teman-teman, diingat-ingat. Penanda diagnosa gangguan pola nafas atau pola nafas tidak efektif itu adanya satu, penggunaan otot bantu pernafasan, yang kedua adanya penafasan cuping hidung positif. Itu di pola nafas tidak efektif. Kalau ada tanda-tanda itu bisa diangkat pola nafas tidak efektif. Kemudian kalau gangguan pertukaran gas itu biasanya ada data sesak dan yang lain-lain dan ditambahi dengan adanya hasil analisa gas darah. Nah, analisa gas darahnya itu biasanya ada gangguan, bisa mengarah ke asidosis ataupun ke alkalosis, seperti itu. Kemudian kalau diagnosanya itu yang muncul bersihan jalan nafas, penandanya apa Kakak? Penandanya adalah adanya sumbatan ataupun apa yang ya ada sumbatan di jalan nafasnya, baik parsial itu setengah atau tidak keseluruhan, ataupun total. Nah, sumbatan parsial itu contohnya ada lendir, ada pembengkakan jalan nafas, tapi pembengkakan jalan nafas itu kalau memang sudah parah, itu juga bisa mengarah ke sumbatan total, ataupun sumbatan total itu juga bisa berubah kayak tersedak, misal dia enak-enak makan bakso, kesedak bakso, nah itu menyumbat secara penuh, itu biasanya juga masuk di masalah bersihan jalan nafas.
Apa iki? Kak nanti dapat rangkuman modul materi kan ya? Iya, nanti dapat. Nanti kayak preview singkat aku kasih via PDF ya. Jadi ini jawabannya di bersihan jalan nafas tidak efektif. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Sorry. Oke, ini soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 40 tahun dibawa ke UGD dengan diagnosis medisnya fraktur femur sepertiga distal karena kecelakaan lalu lintas. Pasien mengeluh kesakitan dan bengkak di sekitar fraktur. Saat dikaji, tekanan darahnya 120/70, heart rate-nya 88, RR-nya 24, suhunya 37, skala nyerinya 8. Apakah tindakan utama yang harus dilakukan sebagai perawat? Ketika teman-teman di IGD ketemu dengan pasien seperti ini, dia udah aduh sakit suster gitu kan, dan ini baru dibawa oleh polisi ke IGD ya dengan posisi belum dilakukan apapun. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan ketika bertemu pasien dengan kondisi seperti ini? Yuk teman-teman, jawabannya apa? Jawabannya apa teman-teman? Kasih rasionalnya ya. BBB, melakukan pembedaian. Oke, yang lain. Kak Intan C, memberikan oksigenasi. Y. Kak Intan kenapa milih oksigenasi dulu, Kakak? Yuk, kasih rasionalnya, teman-teman. Kenapa aku selalu menggencarkan, ayo rasionalnya apa? Ya itu tadi, seorang perawat itu dituntut untuk berpikir kritis. Kalau semisal teman-teman nggak bisa memberikan rasionalnya, teman-teman nggak tahu. Loh, tak lakukan pembedaian, kenapa ya? Apa ya karena aku ikut-ikutan aja, kakak-kakaknya kalau semisal ketemu pasien kayak gini langsung dibidai. Bukan seperti itu. Itu harus ada rasionalnya. Karena ada fraktur, Kak. Kenapa kalau fraktur perlu dibidai? Kalau kata dosenku harus kretek-kretek ya. Perawat itu otaknya harus kretek-kretek. Kalau ketemu kasus harus tahu, ini mau dikasih ini itu alasannya seperti ini. Lanjut ya. Oke, pada pasien yang fraktur, itu kan fraktur ada dua, fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Prinsip yang kita lakukan jika memang ditemukan dengan fraktur terbuka dan ada perdarahan yang masif terjadi, betul Kak Widya, good job. Ketika frakturnya terbuka dan ada perdarahan yang terjadi, kita lakukan dulu yang namanya menghentikan perdarahan. Dengan tujuan apa? Jika perdarahannya tidak dihentikan, maka bisa kehilangan banyak darah. Kalau kehilangan banyak darah, bisa jatuh ke kondisi shock hemoragik. Jadi jangan sampai pasien kita itu jatuh ke kondisi shock, karena nanti ngangkatnya susah. Jadi kita upayakan kita hentikan perdarahannya terlebih dahulu dengan melakukan balut tekan. Kalau perdarahannya sudah selesai, kita baru turun ke step selanjutnya, yaitu ke imobilisasi. Kenapa sih, Kak, harus diimobilisasi? Karena kita tuh tidak boleh menggerakkan daerah yang fraktur, teman-teman. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengurangi nyeri, teman-teman. Dan yang kedua, tidak memperparah kerusakan jaringan. Karena kalau semisal dia berubah-berubah, ini bisa menusuk kemana-mana nih yang patah ini tadi. Terutama kalau semisal patahannya tuh, nggak beraturan. Nah, itu nanti malah merusak jaringan sekitarnya. Makanya pada pasien-pasien dengan fraktur tertutup, dengan belum diatasi apapun ya, pasien yang masih polosan gitu masuk ke IGD, ya kita lakukan imobilisasi terlebih dahulu, dengan kita pastikan kalau ini sudah tidak bergerak, sudah pas, baru kita lakukan tindakan yang selanjutnya.
Kemudian tindakan selanjutnya yaitu mengurangi nyeri, bisa dengan cara terapi farmakologis. Kalau sudah fraktur itu wis gak mempan teman-teman, tarik nafas dalam, gitu sudah gak mempan, harus terapi farmakologis dan ini harus kolaborasi dengan dokter. Jadi dengan pasien-pasien, ini kan pasiennya tadi frakturnya fraktur tertutup ini ya, kurang data tertutupnya. Fraktur tertutup itu kita lakukan pembidayaan terlebih dahulu. Kenapa tidak mengkaji nyeri? Kan sudah dikaji skala nyerinya 8. Kemudian kenapa tidak memberikan oksigenasi? Oksigenasi kalau memang dibutuhkan, boleh diberikan. Tapi dengan RR24, sebenarnya RR24 itu bukan karena dia sesak ya teman-teman. Karena itu kompensasi dari rasa nyeri yang dirasakan. Coba kalau teman-teman merasa nyeri, nafas teman-teman itu pasti akan lebih cepat daripada biasanya. Jadi RR24 itu hanya kompensasi dari nyeri yang dirasakan. Kalau semisal mau tahu, mau pastinya diberikan oksigen atau tidak, cek saturasinya teman-teman. Kalau memang saturasinya masih bagus di atas 95 ke atas, nggak usah lah ya, nggak usah oksigen. Tapi kalau 95 ke bawah, bolehlah nanti diberikan nasal kanul terlebih dahulu sambil kita evaluasi. Kemudian memberikan posisi nyaman ini juga boleh dilakukan, tapi bukan yang utama ya teman-teman ya. Yang utama pada pasien fraktur ya tadi dilakukan pembidayaan terlebih dahulu. Nah, mengukur tanda-tanda vital ini juga wajib dilakukan, tapi bukan yang utama. Setelah pembidayaan selesai, sudah clear, pasien sudah tidak bisa bergerak-gerak lagi nih kakinya, dan tidak berpotensi untuk merusak jaringan yang lainnya, si frakturnya tadi baru lakukan tadi, bisa cek TTV-nya, plus saturasinya, bisa juga mengkaji nyeri dengan PQRST-nya, boleh. Kemudian kolaborasi untuk pemberian oksigenasi juga boleh dilakukan. Jadi yang utama dilakukan adalah melakukan pembidayaan terlebih dahulu, terus kolaborasi untuk pemberian anti nyeri. Karena biasanya juga nyeri yang terlalu tinggi, skala nyerinya itu bisa juga masuk ke shock. Shock kardiogenik juga bisa. Kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena ada fraktur masuk. Oke. Sip. Prinsipnya ingat ya, kalau misal fraktur terbuka hentikan perdarahan, fraktur tertutup langsung imobilisasi. Fraktur terbuka juga perlu diimobilisasi nggak nurse? Ya perlu dong. Jadi setelah balut tekan langsung diimobilisasi dengan tujuan tadi biar tidak merusak ke jaringan yang lain dan mengurangi rasa nyeri. Lanjut ya. Oke. Lanjut. Soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 25 tahun datang dibawa ke UGD karena mengalami luka bakar. Pemeriksaan fisik didapatkan luka bakar pada bagian paha kanan, perut, dada, dan alat kelamin. Pengkajian luka tampak kehitaman ataupun unstageable. Pasien teriak-teriak kesakitan. Berapakah persentase luas luka bakar pasien tersebut dengan rumus Rule of 9? Kira-kira berapa teman-teman jawabannya? Di paha kanan, perut, dada, dan alat kelamin. Paha kanan berapa, perut berapa, dada berapa, alat kelaminnya berapa? Ayo, jawabannya apa? C, yang lain? Yang lain apa teman-teman? Bentar ya, aku izin ngecas satu dulu. Sebentar saya buka komen, jawabannya berapa ini? Depan belakang nurse. Paha kanan depan. Oke, kita lanjut bahas ya, bentar. Kita tutup dulu. Next. Depan aja ya pahanya ya. Biasanya kalau soal terus dia mintanya depan belakang, biasanya itu bilangnya seluruh ekstremitas kanan gitu atau paha kanan depan belakang gitu. Kalau misal dibilang paha kanan aja berarti
Bisa jadi itu cuma depannya aja. Kalau di soal ini yang diminta hanya di depannya saja. Nah, ini rule of 9 ini bisa dilihat ya teman-teman. Kalau kepala itu 9 itu sudah depan dan belakang beserta leher. Kemudian dada 9 itu depan, punggung 9. Kemudian perut depan 9, belakangnya 9. Kalau alat kelamin itu 1%, paha kanan dan paha kiri bagian depan 99, bagian belakangnya 99. Karena yang ditanyakan paha kanannya yang depan aja 9, perutnya 9, dada 9, alat kelaminnya 1, maka jika ditotalkan adalah luasnya itu 28%. Oke ya. Ada yang beda pendapat? Kalau nggak ada, aku next ini. Gampang ini soalnya. Pokoknya diinget-inget ini aja, rule of 9. Kalau soalnya disebutkan kaki, bentar Kak, tak baca ya. Kalau soalnya disebutkan kaki, apakah seluruh kaki dari paha sampai bawah atau hanya lutut ke bawah? Kalau menurutku, kalau kaki dari paha sampai bawah, Kak. Kaki kanan gitu biasanya. Kaki kanan itu berarti seluruh. Berarti depan belakang 9 tambah 9, 18. Lanjut. Clear ya? Ini teman-teman harus ingat-ingat. Nanti aku kasih apa sih namanya ya? Rangkumannya nanti buat review belajar. Lanjut ya. Kalau sudah belajar dari rule of 9, kita langsung masuk ke rumus Baxter-nya karena ini biasanya sepaket. Nah, ini rumus Baxter. Soalnya sama ya, soalnya sama ini teman-teman. Cuma ini yang aku pertanyakan adalah kebutuhan cairan resusitasi dalam 8 jam pertama. Seorang laki-laki 25 tahun dibawa ke UGD karena mengalami luka bakar. Pemeriksaan fisik didapatkan luka bakar pada bagian paha kanan, perut, dada, dan alat kelamin. Pengkajian luka tampak kehitaman. Pasien teriak-teriak kesakitan. Setelah dilakukan pengkajian, tekanan darahnya 130/80, heart rate-nya 110, RR-nya 26, suhunya 37,4, dan BB-nya 60 kilo. Berapakah cairan resusitasi yang harus diberikan dalam 8 jam pertama dengan menggunakan rumus Baxter? Ayo diingat-ingat, rumus Baxter adalah rumusnya 4 mili dikali luas luka bakar dikali berat badan. Dan yang diminta ini 8 jam pertama ya, bukan teman-teman, bukan 24 jam. Berapa nih nilainya? Yang Kak Warsono dan Kak siapa tadi sudah jawab, jawabannya B. Kak Melinda. Yang lain masih ngitung? Oke, next ya, aku masuk ke pembahasannya biar nggak lama-lama. Perhitungan resusitasi cairan dengan menggunakan rumus Baxter, di mana rumus Baxter adalah 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. 4 mili dikali 60 kilo, ya 60 kilo dikali 28, hasilnya adalah 6.720 mili. Kemudian yang dipertanyakan adalah cairan selama 8 jam pertama. Cairan selama 8 jam pertama adalah yang diberikan setengah dari total cairan, teman-teman. Setengah dari total cairan. Berarti setengahnya 6.720. Hasilnya adalah 3.360. Ada yang masih belum paham untuk perhitungan cairan Baxter? Boleh langsung chat ya, Kak, aku nggak paham, Kak, ini cara ngitungnya gimana, nanti aku ulang lagi. Kemudian kalau ditanya, terus 8 jam selanjutnya berapa dong, Kak? Nah, 8 jam selanjutnya itu tinggal dibagi 2 aja dari total sisa cairannya tadi. Ini tadi kan sudah masuk 3.360 mili. Yang 8 jam pertama, 8 jam selanjutnya ya 3.360 mili sisanya itu dibagi 2 lagi. Jadi sisanya berapa? Kak, 8 jam kok setengahnya? Terus berapa, Kak Puja?
Rumus Baxter itu memang seperti itu. Untuk 8 jam pertama, yang diberikan adalah setengah dari total cairan. Kalau yang ditanya 8 jam selanjutnya, itu berarti sisa dari cairan yang tadi, itu dibagi 2 lagi. Kayak gitu, sama aja. Atau sisanya itu untuk 16 jam selanjutnya. Itu udah ketentuan dari rumus Baxter-nya ya, bukan rumus Cita, rumus Baxter. Jadi pokoknya kalau luka bakar dengan rumus Baxter ya 4 mili kali kilogram berat badan kali luas luka bakar, ketemu hasilnya itu per 24 jam. 6.720 mili harus diberikan selama 24 jam. Tapi jika ditanyakan 8 jam pertama, berarti tinggal dibagi 2 aja. 6.720 mili atau total yang 24 jam tadi dibagi 2, ketemu yang untuk 8 jam pertama. Nah, sisa 16 jam, sehari kan 24 jam. Sisa 16 jamnya gimana, Kak? Ya, sisa tadi, sisanya yang sudah diberikan 8 jam tadi kan sisanya ada 3.360. Nah, itu dibagi selama 16 jam selanjutnya. Seperti itu. Kenapa kok 8 jam pertamanya harus lebih banyak, Kak, daripada 16 jam selanjutnya? Karena kan kita mengejar ketertinggalan cairan yang hilang akibat luka bakar tadi. Makanya harus istilahnya tuh loading lah atau guyur lah gitu. Biar lebih tidak sampai pasien tuh jatuh di kondisi shock hipovolemik akibat kehilangan cairan di luka bakarnya. Gimana Kak Puja? Clear kah? Kak Puja gimana? Sudah clear rumus Baxter-nya? Ini ada di TikTok aku semua teman-teman. Jadi teman-teman kalau nganggur-nganggur bolehlah kalau mau belajar lihat di situ itu ada previewnya juga. Jadi bisa teman-teman hafalkan dan ulas lagi masalah ilmunya, masalah singkat-singkatannya untuk materinya. Oke siap, lanjut ya. Jadi ini untuk Baxter ini udah rumus paten, udah nggak bisa diotak-atik. Lanjut. Ini pasiennya ini, oke, ini pasiennya dengan gagal jantung sepertinya. Seorang laki-laki berusia 54 tahun dirawat di ruang rawat inap dengan keluhan sesak nafas dan lelah. Pada saat pengkajian ditemukan tekanan darahnya 100/70. Nah, di 110, RR-nya 30, CRT-nya lebih dari 3 detik, bunyi jantung S3 terdengar. Edema pada ekstremitas bawah, pitting edemnya +1, pasien mempunyai riwayat hipertensi dan kolesterolemia. Kira-kira masalah keperawatan utama apa pada pasien tersebut? Kira-kira yang mana nih teman-teman? Masalahnya D, penurunan curah jantung. Yang lain. Alhamdulillah ya Allah. Oke, yang lain. D. Langsung bahas ya. Data subjektifnya, pasien mengeluh sesak nafas dan lelah. Kemudian data objektifnya adalah heart rate-nya ada 110, edema pada ekstremitas bawah, ada pitting edem +1. Pitting edem +1 itu gimana sih, Kak? Oke, nanti kita bahas. Kemudian tekanan darahnya 100/70, CRT-nya lebih dari 3 detik, CRT normalnya kurang dari 3 detik ya teman-teman, dan bunyi jantung S3 terdengar. Bunyi jantungnya normal adalah S1 dan S2. Kemudian dari data subjektif dan objektif yang ada, data mengarah pada diagnosenya penurunan curah jantung yang ditandai dengan adanya edema pada ekstremitas dan pitting edema +1. Edema pada kaki terjadi karena kegagalan jantung kanan dalam mengosongkan darah dengan adekuat sehingga tidak dapat mengakomodasi semua darah yang secara normal kembali dari sirkulasi vena. Harusnya dia tuh dikembalikan ke jantung untuk dibersihkan lagi lewat paru-paru terus diedarkan lagi, tapi karena memang ada masalah di kegagalan jantung atau ada masalah di jantung kanannya, makanya dia malah tidak bisa kembali dan mengikuti gaya gravitasi, akhirnya terjadilah pitting edem. Nah, ini kita bahas pitting edem.
Edema adalah membengkaknya jaringan tubuh akibat penumpukan cairan. Bisa terjadi di tangan, kaki, ataupun lengan. Ini disebabkan oleh peningkatan tekanan hidrostatik intravaskuler dan biasanya juga disebabkan oleh penurunan tekanan onkotik. Kemudian penyebabnya ada gagal jantung kongesif, ada gangguan hati, kehamilan juga bisa bikin bengkak, gangguan ginjal, katup jantung, dan obat-obatan. Derajat edema itu kita nilai untuk mengidentifikasi tingkat keparahan. Uji piting edem ini dapat dilakukan dengan tekanan lembut dan pengamatan pada lubangnya dengan waktu 5-15 detik. Nah, ini ada grade-nya teman-teman. Ada grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Grade 1 itu kedalamannya 2 mili dan waktu kembalinya 3 detik. Jadi nggak terlalu bahasa Jawa itu terlalu jero tidak terlalu dalam, waktu kembalinya 3 detik. Kalau grade 2 itu kira-kira 3-4 mm, waktu kembalinya kurang dari 15 detik. Kemudian grade 3 kedalamannya 5-6 mm, waktu kembalinya 15-60 detik, dan grade 4 itu kedalamannya 8 mm dan waktu kembalinya hingga 3 menit. Pasien tadi piting edemnya grade 1 berarti kedalamannya 2 mm, waktu kembalinya 3 detik. Nah, itu cara ukurnya tuh ya. Ada gambar di sampingnya itu ditekan gitu, teman-teman. Di kakinya kita tekan terus kita amati. Dari yang kita tekan tadi, lubang yang kita buat tadi, kira-kira kembalinya itu berapa lama dan kedalamannya berapa. Seperti itu. Kalau memang dia udah parah, bisanya tuh sampai dalam gitu. Nanti kembalinya juga lama juga, berarti dia sudah masuk di grade 3 ataupun grade 4. Ya, itu untuk derajat edema, nanti bisa direview kembali dan dihafalkan ya teman-teman. Kemudian ini aku bahas dari sirkulasinya. Kenapa pasien-pasien CHF itu bisa berpotensi terjadi tadi ya, edema. Normalnya darah itu kan dipompa dari vena cava di bawah vena cava inferior sama superior untuk ke atrium kanan dibawa ke ventrikel kanan, dari ventrikel kanan dibawa ke paru-paru untuk diolah, dibersihkan, dari paru-paru dibawa ke atrium kiri, dari atrium kiri dibawa ke ventrikel kiri, baru dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Itu proses normalnya. Tapi karena pasien kita tadi ada riwayat hipertensi dan ada riwayat juga hiperkolesterolemia atau kolesterolnya tinggi, itu bisa menjadi salah satu penyebab untuk terjadinya yang pertama tadi ada gagal jantung. Nah, gagal jantung itu ada dua teman-teman, ada gagal jantung kanan dan ada gagal jantung kiri. Gagal jantung kanan itu biasanya disebabkan oleh SKA atau sindrom koroner akut atau semisal kolesterol tinggi juga bisa. Jadi akibat adanya sumbatan di pembuluh darah jantung sehingga perfusi ataupun nutrisi yang masuk di otot jantung berkurang sehingga otot jantungnya rusak atau lemah. Kemudian bisa juga akibat hipertensi. Lah, kenapa hipertensi bisa mengakibatkan gagal jantung, Kakak? Oke, kita analogikan. Otot, kita bandingkan otot kita dengan otot adirai. Otot itu semakin dilatih, itu akan semakin besar. Contoh ya, kalau adirai itu kan olahraga setiap hari, makanya kenapa ototnya berbentuk seperti itu. Sementara kita yang nggak pernah olahraga, ya ototnya segini-segini aja. Sama dengan jantung, otot jantung itu juga sama. Kalau memang dia tidak ada riwayat hipertensi, ya jantungnya juga bentuknya sama, kemudian volume kapasitasnya juga sama, nggak ada perubahan. Tapi kalau misal dia tiap hari itu dituntut untuk bekerja lebih keras akibat dia punya penyakit hipertensi, lama-lama dinding jantungnya itu akan menebal, teman-teman. Aku bukakan dulu videonya ini, di sini ada, coba sebentar ya. Nah, ketika menebal atau pembesaran jantung, itu yang membesar bukan ruang yang untuk menampung darahnya, tapi dindingnya yang tebal. Kalau dindingnya yang tebal, dia akan mendesak ruang penampungan dari si jantung ini sehingga tidak bisa tidak bisa mengeluarkan darahnya dengan baik. Oh, nggak bisa muncul website-nya. Oh, nggak bisa muncul berarti ya. Nanti bisa teman-teman buka sendiri ya, ini linknya ya. Di situ ada gimana caranya si jantung itu kalau semisal terjadi masalah
Aku gambarkan aja. Kalau semisal dia ada masalah di gagal jantung di jantung kanan, harusnya jantung kiri dulu. Jantung kiri harusnya dia ini kan menerima darah yang bersih dari paru-paru untuk dibuang ke seluruh tubuh. Tapi dia ada kelemahan di ventrikel kanan, harusnya ventrikel kanan ini kan mompaknya dibuang lewat aorta. Tapi karena dia sudah tidak bisa menampung, dia nggak hanya buang ke aorta, tapi dia juga dikembalikan lagi ke ke atrium kirinya. Sehingga di atrium kiri dia nerima dari paru-paru, dia dikasih juga dari ventrikel kiri, akhirnya di situ tekanannya tinggi. Sehingga si darah itu balik lagi ke paru-paru. Makanya di paru-paru bisa terjadi hipertensi pulmonal. Kemudian di kanannya juga sama. Harusnya dari ventrikel kanan ini mompa ke paru-paru, dia ini juga mengalami kelemahan. Akhirnya dia ini dibuang lagi ke atrium kanannya, kemudian dia juga buang ke paru-parunya, jadi paru-parunya penuh dengan darah, tekanannya juga meningkat, yang di atrium kanannya juga tekanannya meningkat, dia nerima dari ventrikel, dia juga nerima dari seluruh tubuh, akhirnya di situ tuh tekanannya berbenturan, akhirnya darahnya dibuang lagi ke bawah lewat vena cava inferior dan superior, makanya terjadi edem itu tadi. Jadi edem itu aliran balik venanya yang bermasalah. Karena tadi ada masalah di gangguan di jantung kanannya dan di jantung kanan, meliputi ya tadi ventrikel dan atrium kanannya, seperti itu. Nanti bisa dilihat di link yang ada di bawah ini yang di verywellhealth.com, itu udah jelas banget dan pakai bahasa Indonesia kok teman-teman, jadi lebih mudah dimengerti. Nanti bisa di play kalau misal teman-teman mau lihat proses di gagal jantung itu kenapa. Nah, itulah kenapa kalau ketika terjadi ada diagnosa penurunan curah jantung, itu pasti ada penurunan tekanan darah, teman-teman. Karena apa tadi? Yaitu proses untuk pemompaannya itu berkurang, teman-teman. Proses untuk pemompaannya udah berkurang. Mereka tuh sudah kurang fungsinya tuh sudah capek. Istilahnya, aku ini capek loh. Bertahun-tahun aku tuh mompa dengan kerasnya. Sekarang karena aku sudah di fase tahap pegel ya, tahap lelah jantungnya, makanya fungsinya menurun, tekanan darahnya ikut turun, kayak gitu. Nadinya ikut melemah, nanti bisa jadi ke arah shock kardiogenik, bisa itu tadi penurunan fungsi jantungnya yang terlalu jauh dari nilai normalnya. Nanti bisa dilihat dari ejection fraction. Ejection fraction itu hasil dari satu kuncup. Kalau dikeluarkan, semisal normalnya ejection fraction itu kan 60-70%. Kalau masih di angka 60-70% masih bagus jantungnya, ataupun lebih dari itu masih bagus jantungnya. Kalau sudah kurang dari itu, kemudian ada kardiomegali atau pembesaran jantung dengan CTR lebih dari 50%, nah itu berarti sudah ada masalah di jantungnya. Bisa jadi ada gagal jantung, bisa jadi juga ada sindrom koroner akut dan yang lainnya, dan itu harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan ronsen, USG, ataupun EKG seperti itu. Oke, next ya. Itu sekilas aja untuk previewnya. Kemudian ini soal selanjutnya teman-teman. Gampang ini soalnya. Perempuan usia 56 tahun diantar ke UGD akibat karena sesak nafas. Hasil pengkajian tekanan darahnya 120/70, heart rate-nya 90 kali per menit, RR-nya 30, suhunya 37, saturasinya 94. Terdengar bunyi wheezing, terdapat penafasan cuping hidung, ada gerakan otot bantu nafas dan akral dingin. Pasien memiliki riwayat asma. Tindakan utama apa yang harus dilakukan pada pasien pertama kali? Ini pasiennya masih di UGD, masih sesak nafas, ketemu pasien seperti ini, kamu mau ngapain? A. Memposisikan semipolar. Kak Widya, BB itu apa? Nasal kanul. Saturasinya 94. Oke. Oke, teman-teman. Jadi, langsung bahas aja ya, biar nggak lama-lama ya. Jadi tindakan utama pada pasien yang mengalami sesak nafas itu adalah kita lakukan posisi semipolar terlebih dahulu. Kenapa sih Kak harus semipolar terus? Kenapa nggak rebahan aja?
Karena semivolar ini tujuannya untuk memaksimalkan ekspansi paru pasien. Karena setelah diposisikan semivolar, pasien bisa diberikan oksigenasi. Ya, jadi posisinya kalau misal dia enaknya posisinya masih rebahan, Bu, kita tinggikan terlebih dahulu ya, Bu ya, biar paru-parunya mengembangnya maksimal. Terus diafragmanya juga enak gitu, mengembangnya maksimal, nggak ada tekanan apapun dari area perut sehingga nafasnya lebih lega. Setelah diposisikan semivolar, oke, kita lakukan kolaborasi untuk pemberian oksigenasi boleh dengan nasal kanul ataupun sungkup oksigen yang lainnya. Nah, di sini kan ada nasal kanul 3 liter, ada pemberian nebulizer, ada fisioterapi dada, ada oksigen RM 10 liter per menit. Yang paling tepat kita berikan posisi semivolar terlebih dahulu, baru kita lakukan kolaborasi terkait oksigenasinya dengan pemberian nasal kanul 3 liter boleh, 4 liter boleh. Kalau masih saturasinya 94, pakai nasal kanul terlebih dahulu aja. Kemudian kalau pasien dengan riwayat asma, bisa kita juga kolaborasikan dengan dokternya untuk diberikan bronkodilator atau melebarkan si bronkusnya. Karena asma itu tadi kan ada penyempitan jalan nafas, ya. Oke, kalau asma di nebulizer bisa nggak ya? Nggak nebulizer, bronkodilator ya biasanya pakai yang apa sih namanya yang semprot itu loh, biasanya orang-orang asma itu punya, ataupun bisa dimasukkan obat via infus juga bisa. Tapi itu harus ada pengawasan ketat karena kalau semisal pemberiannya itu salah bisa mengakibatkan takikardi dan palpitasi. Oke, next ya, lanjut ya. Fisioterapi dada nggak usah karena asma itu nggak ada masalah di sputum ataupun dahak nggak ada. RM juga nggak perlu diberikan karena saturasinya masih bagus. Lanjut. Oh, ini nih. Ini yang nanya, kenapa sih semivolar nih? Menggunakan posisi semivolar, menggunakan gaya gravitasi untuk membantu pengembangan paru dan mengurangi tekanan dari visceral abdomen pada diafragma, sehingga diafragma dapat terangkat dan paru akan berkembang secara maksimal dan volume tidal paru akan dipenuhi. Dengan terpenuhinya volume tidal paru, maka sesak nafas dan penurunan saturasi pasien akan berkurang. Posisi semivolar biasanya diberikan pada pasien dengan sesak nafas yang beresiko mengalami penurunan saturasi oksigen, seperti pasien TB paru, asma, PPOK, dan pasien kardiopulmonari dengan derajat kemiringan 30-45 derajat. Itu menurut Wijayati tahun 2019, teman-teman. Nah, inilah kenapa harus berpikir rasional dan berpikir kritis, karena ada EBP-nya ya, ada evidence based practice-nya. Nah, ini salah satu alasannya. Kenapa nanti kalau ditanya, kenapa harus posisi semivolar? Ya, ini jawabannya. Kemudian, selanjutnya, menurut Yuli Ani 2020, salah satu meningkatkan saturasi oksigen adalah dengan mengatur posisi pasien karena dapat memperlancar pernafasan yang adekuat. Maksudnya memperlancar pernafasan yang adekuat itu adalah memberikan paru-paru dan diafragma itu berkembang secara maksimal. Posisi semivolar dapat meningkatkan ekspansi paru-paru sehingga oksigen lebih mudah masuk ke paru-paru dan pola pernafasannya optimal. Posisi semivolar untuk 30 dan 45 derajat memanfaatkan gravitasi untuk membantu mengembangkan dada dan mengurangi tekanan perut dan diafragma. Ini alasannya teman-teman ya. Jadi nggak ngasal diberikan posisi semivolar, enggak. Cuma ini sudah ada IBP-nya, jadi teman-teman tahu. Oh, semivolar itu fungsinya seperti ini. Oke, next ya. Ini pasien dengan stroke. Yuk. Seorang perempuan usia 50 tahun dibawa ke UGD-RS dengan keluhan muntah-muntah, sakit kepala, bicara pelo, dan kaki serta tangan kiri tidak bisa digerakkan atau hemiparese sinistra. Saat dilakukan pengkajian, tekanan darahnya 150/80, heart rate-nya 90, RR-nya 25, suhunya normal. Kekuatan otot ekstremitas kanan +5, sementara sebelah kiri +1. Bicara pasien pelo dan tidak seberapa jelas pengucapannya. Bibirnya tidak simetris alias mencong ya. Pasien mengatakan bahwa kepalanya sangat sakit. Kira-kira skala nyerinya 5. Apakah diagnosa utama yang muncul pada kasus di atas? Ingat, dalam sebuah kasus ada data distraksi dan data fokus. Kira-kira data fokusnya mana ya? Sehingga diagnosa itu yang harus diambil. Yuk, diagnosanya yang mana? C. Yang lain. C, yang lain.
Bentar teman-teman, aku minum dulu ya. Oke. Tak bahas di sini. Data distraksinya pada pasien ini bisa muncul beberapa diagnosa teman-teman. Gangguan komunikasi verbal bisa. Ini tadi, bicara pasien pelo dan tidak seberapa jelas pengucapannya. Itu bisa masuk ke diagnosa gangguan komunikasi verbal. Kemudian bisa muncul juga gangguan mobilitas fisik. Datanya mana kakak? Ini ada keluhan kaki serta tangan kiri tidak bisa digerakkan. Kemudian ada pengkajian data kekuatan otot ekstremitas kanan plus 5, sementara sebelah kiri plus 1. Itu bisa muncul data itu. Itu yang dinamakan data distraksi. Data yang sebenarnya yang diminta adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial dan profusi cerebral, apakah beda, Kak? Oke, kita jawab nanti dulu ya. Kita bahas yang ini dulu. Bu. Data fokusnya, sakit kepala, tekanan darahnya 150/80 mmHg, keluhannya muntah-muntah. Data tambahannya, kenapa kok data tambahan ini perlu dimasukkan, Kakak? Ya, berarti memang ada masalah di otaknya, itu mengakibatkan hal ini. Mengakibatkan adanya penurunan kekuatan otot. Itu boleh dimasukkan, boleh juga tidak. Data tambahannya kekuatan otot ekstremitas kanan plus 5, sementara sebelah kiri plus 1, bicara pasien pelo dan tidak seberapa jelas pengucapannya, bibirnya tidak simetris, maka diagnosa yang diangkat adalah penurunan kapasitas adaptif intrakranial akibat tadi stroke ya, akibat stroke. Kalau yang ditanyakan tadi, apa tadi? Perfusi cerebral. Perfusi cerebral, apakah beda, Kakak? Oke, kita buka di STKI-nya. Resiko, kalau perfusi cerebral itu resiko ya, teman-teman. Nggak ada yang langsung aktualnya. Nggak ada yang aktualnya, dia resiko. Oke, aku buka dulu. Resiko 51. Hampir sama aja sih ini diagnosanya ya. Penurunan kapasitas 149. Pasti ada bedanya, bentar-bentar. 149. Oke. Jadi seperti ini ya. Izinkan saya menjawab. Kalau misal ada yang salah boleh direvisi atau diingatkan. Jadi penurunan kapasitas adaptif intrakranial itu mengarahnya akibat adanya peningkatan tekanan intrakranial. Datanya seperti itu. Loh, Kak, pasien ini mana datanya? Adakah datanya peningkatan tekanan intrakranial? Harusnya loh kok kan kata-katanya peningkatan tekanan intrakranial. Kenapa diagnosanya kok penurunan kapasitas? Jadi dalam tekanan intrakranial itu diisi massa itu otot, kemudian ada darah dan cairan cerebrospinal atau cairan otak. Ketika terjadi adanya stroke hemoragik, stroke iskemik, itu kan mengakibatkan adanya edema ya teman-teman. Jadi membentuk sebuah apa ya namanya kalau edema itu ya namanya. Itu ada pembengkakan di situ, ada pembengkakan sehingga tekanannya yang harusnya 10 malah jadi 20. Kalau semisal tekanannya meningkat, berarti kapasitas yang di dalam otak ini akan berkurang, makanya diagnosanya penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Pada pasien ini, kalau kita cermati, ini pasiennya mengalami stroke. Stroke-nya stroke iskemik ini, teman-teman. Kenapa stroke iskemik, Kakak? Kok bukan hemoragik? Kalau stroke iskemik, biasanya pasiennya itu rata-rata masih cenderung sadar. Kalau hemoragik, rata-rata sudah penurunan kesadaran, karena ada perdarahan yang hebat. Kalau yang iskemik itu rata-rata masih sadar, tapi ditandai dengan adanya pasiennya pelo, kemudian kelemahan, kemudian bibirnya nggak simetris, kayak gitu-gitu.
Nah, karena adanya iskemik ini, tadi pasti ada edema dalam otak, sehingga tekanan intrakranialnya ini nggak stabil. Makanya muncul ada muntah-muntah. Muntahnya biasanya proyektil. Muntah proyektil itu memancar ya. Kalau muntah kita kan, gitu ke bawah gitu. Kalau muntahnya orang yang TIK-nya naik, itu kayak nyemprot gitu loh teman-teman. Kemudian ada sakit kepala yang sangat sakit. Bisa skalanya skala berat. Bukan yang sedang, tapi udah bisa naik ke arah berat. Nanti bisa juga ada papil edem, tapi di sini data papil edem itu nggak dimunculkan. Nah, kalau perfusi jaringan serebral itu bisa juga akibat peningkatan TIK, perfusi serebralnya juga bisa terganggu. Jadi bedanya di situ. Kalau TIK diakibatkan adanya peningkatan tekanan intrakranial, jadi tekanannya meningkat, sehingga kapasitasnya menurun, itu ngambilnya di resiko penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Tapi kalau perfusi serebral itu biasanya penyebabnya banyak, nggak cuma TIK aja, bisa akibat ada massa, kemudian bisa adanya aterosklerosis, bisa adanya ini nih aneurisma atau penipisan pembuluh darah, kemudian bisa gara-gara juga ada koagulopati, emboli, ada cedera kepala, ada hipertensi, tuh ada infak miokard akut, arahnya ke sana semua. Jadi TIK itu ya tekanan intrakranial, peningkatan tekanan intrakranial salah satu penyebab di perfusi serebral tidak efektif. Jadi gitu. Bedanya di situ. Nanti bisa dilihat di halaman 51 sama 149. Bedanya di situ teman-teman, sama di subjektifnya ya. Di subjektifnya itu kalau yang penurunan kapasitas adaptif intrakranial, subjektifnya tuh pasti ada sakit kepala. Tadi ya tanda-tanda peningkatan intrakranial itu ada nyeri kepala hebat, ada muntah-muntah, itu masuk di subjektifnya. Nanti di objektifnya tekanan darahnya naik, kemudian ada bradikardi, ada kesadaran menurun, kayak gitu-gitu. Kemudian kalau yang perfusi serebral tidak efektif, itu di sini nggak ada yang aktualnya, yang ada itu resiko. Faktor resikonya banyak, ada 1-25, salah satunya ini ada juga akibat peningkatan tekanan intrakranial. Jadi nyambung teman-teman. Ya. Kalau pasien ini sudah penurunan kapasitas adaptif intrakranial akibat adanya stroke hemoragik dengan tanda-tanda ada sakit kepala, ada muntah tanpa disertai mual atau muntahnya proyektil, muncrat gitu. Kemudian tekanan darahnya meningkat, tekanan darahnya enggak ya di sini. Oh ya, tekanan darahnya meningkat. Kemudian bradikardia enggak, pola nafas irregular iya karena dia naik ini nafasnya. Kemudian data yang lainnya itu sudah banyak banget datanya sehingga makanya menujunya di penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Nanti aku share ya yang di sini tak tandai dulu. Di SDKI-nya 149 sama 51, halaman 51. Next ya. Mas kipas po Mas uang ke. Lanjut. Ini apa nih? Oke. Seorang laki-laki dirawat di RS dengan keluhan tidak bisa kencing sejak 2 hari yang lalu. Pasien mengatakan bahwa di bagian bawah perutnya teraba keras dan sakit ketika disentuh. Pasien mengatakan masih bisa merasakan, berarti masih kerasa kalau dia pengen pipis, tapi nggak bisa keluar. Saat dilakukan pengkajian, tekanan darahnya 120/70, heart rate-nya 80, RR-nya 23, suhunya 36,7, perut bawah terlihat membesar, nyeri saat ditekan, skala nyeri 4. Apakah masalah utama yang muncul pada kasus tersebut? Yuk, masalah utamanya apa nih di urinarinya? D, retensi urin. Oke, yang lain? Haus,
DDD, oke. Jawabannya adalah benar, retensi urin ya teman-teman. Kak, kenapa bukan gangguan eliminasi urin? Kenapa harus retensi urin? Oke, kita jawab. Ini kan pilihannya tadi ada gangguan eliminasi urin ya. Yang E. Jadi gini, gangguan eliminasi urin adalah kalau dari data yang muncul, dia itu datanya lebih umum daripada retensi urin. Kenapa kok lebih umum, Kakak? Di sini tuh dari tanda gejalanya itu lebih ke arah apa ya namanya ya? Penurunan kapasitas dari kandung kemihnya itu sendiri. Nah, di sini tanda gejala gangguan eliminasi urin itu ada desakan berkemih atau urgensi. Jadi pengen pipis gitu. Kemudian ada urin menetes atau dribbling. Kemudian bisa juga sering buang air kecil, poliuri. Kemudian nokturia, mengompol. Kemudian objektifnya juga sama nih teman-teman, ada distensi kandung kemih. Kemudian berkemih tidak tuntas. Kemudian ada volume residu urin meningkat. Nah, pada tanda gejala mayor dan minornya, subjektif dan objektifnya, ini hanya sedikit yang mengarah ke gangguan eliminasi urin. Sementara jika dibuka di SDKI-nya, untuk yang retensio urin, itu 114, itu ada data yang di mana di subjektifnya pasien masih bisa merasakan keinginan untuk berkemih. Mana tadi? Pasien masih bisa merasakan keinginan untuk berkemih, tapi nggak bisa keluar. Nah, nggak bisa keluar ini ada masalah di mananya nih, teman-teman? Bisa aja ada peningkatan tekanan uretra, bisa aja ada kerusakan di arkus refleksnya, bisa jadi ada kerusakan di sphinkternya, ada juga akibat kerusakan di neurologisnya, atau bisa juga efek dari obat-obatan seperti psikotropik, antihistamin, atropin, dan lain-lainnya. Nah, pada pasien di atas, diagnosa yang muncul adalah diagnosa retensio urin, karena datanya lebih mengarah di retensi urin daripada gangguan eliminasi urin. Data yang mana, Kak? Nih, data fokusnya ada pasien mengatakan masih bisa merasakan rasa ingin PAK namun urin tidak bisa keluar, perut bawah terlihat membesar dan nyeri saat ditekan. Teman-teman pasti bisa bayangin ya kalau misal kita agak pipis udah lama, terus pas waktu dikeluarin nggak bisa, kalau ditekan gimana rasanya? Inkontinensia urin, oke. Inkontinensia urin itu apa, Kakak? Oke. Inkontinensia urin itu ada banyak banget ya. Berlanjut, berlebih, fungsional, refleks, stres. Ini kita buka satu-satu. 100. Kalau inkontinensia urin itu dia bahasa gampangnya itu dia tidak bisa ngontrol pipisnya, teman-teman. Jadi sewaktu-waktu dia pengen dia penuh, ya wis langsung keluar gitu, kayak beser gitu. Kalau inkontinensia tuh kayak gitu. Nah, inkontinensia itu ada banyak. Ada inkontinensia urin berlanjut, itu pengeluaran urin tidak terkendali dan terus-menerus tanpa disertai distensi. Jadi dia ini nggak kerasa penuh, nggak kerasa apa, tapi pipis saya. Gitu. Kadang kalau misal malam dia ngompol berkali-kali, kayak gitu. Itu inkontinensia urin berlanjut. Kemudian dia juga bisa pipis tanpa sadar, moro-moro pipis, itu inkontinensia. Kalau inkontinensia yang berlebih itu juga sama. Dia itu kalau pipis pipis terus, bukan pipis terus ya, maksudnya pipisnya itu tanpa disadari, kemudian kayak ngerasa masih ada sisa gitu loh di kok bahasa orang sini tuh anyang-anyangen kayak gitu. Jadi itu kehilangan urin yang tidak terkendali kalau inkontinensia. Kamu tuh nggak tahu kalau kamu tuh pipis karena kamu nggak bisa mengendalikan karena ada masalah di sarafnya ataupun di sphinkternya seperti itu. Itu inkontinensia. Kalau retensi itu dia pengen pipis nih, aku pengen pipis tapi nggak bisa keluar karena emang ada hambatan. Kalau inkontinensia wes pipis gak pipis aku nggak ngerti, pokoknya keluar aja karena memang kamu nggak bisa mengendalikan
apa sih namanya, tubuhmu. Pipis itu kan sebuah fungsi yang kita bisa kendalikan. Oh, aku pengen pipis, oke pipis. Oh, aku nggak pengen, ya nggak pipis gitu kan. Beda sama kayak jantung, beda sama kayak perut yang, oh aku pengen makan, perutnya baru kerja. Kan nggak mungkin kayak gitu. Perut kan terus-menerus kerja tanpa kita sadari. Kalau pipis, pup, itu kan harus sesuai dengan instruksi kita. Tapi kalau alat atau fungsi tubuh kita sudah menurun, ada gangguan, kita nggak bisa ngontrol pipis ataupun pupnya, itu namanya inkontinensia. Kalau retensi, kita itu pengen melakukan, tapi nggak bisa keluar. Retensi itu apa ya, terhambat kayak gitu. Itu retensi. Bedanya di situ ya. Lanjut. Ini soal berapa ini? Nyonya M dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas dan kaki bengkak saat dilakukan pengkajian tekanan darahnya 90/60, heart rate 70, RR 26, T-nya 37, terdengar suara nafas tambahan rongki pada kedua lapang paru. Berat badan pasien naik 2 kilo dalam 1 bulan. Apakah diagnosa utama pada kasus di atas? Oh iya, salah tasbih paling. Yuk teman-teman, ini diagnosanya apa? A atau B? B. Oke. Nah. Oke teman-teman, kita bahas ya. Pada pasien di atas, diagnosa yang muncul adalah hipervolemia. Loh, kok bukan bersihan jalan nafas, Kak? Oke, kita bahas. Jadi, pasien ini kan mengalami sesak nafas dan kaki bengkak saat dilakukan pengkajian tekanan darahnya 90/60, heart rate-nya 70, RR 26, T-nya 37. Terdengar suara nafas tambahan rongki pada kedua lapang paru, berat badan pasien naik. Teman-teman, sesak nafas yang dialami pasien itu bisa jadi diakibatkan adanya masalah di pernafasannya, bisa juga ada masalah di sirkulasinya. Loh, kok Kak bisa sih Kak sirkulasi bisa mengakibatkan sesak nafas? Tadi ingat-ingat ya, ketika adanya gagal jantung kiri dan gagal jantung kanan, harusnya darah itu dibuang ke seluruh tubuh. Harusnya darah itu diolah biar bersih dan kaya akan oksigen. Malah nggak diolah, malah dikembalikan lagi ke paru-paru, atau yang bersih itu harusnya diedarkan ke seluruh tubuh, tapi dikembalikan lagi ke paru-paru. Akhirnya tekanan paru-paru meningkat, hipertensi pulmonal. Kalau terjadi tekanan meningkat, tekanan hidrostatik meningkat, tekanan onkotiknya menurun, maka cairan yang harusnya di vaskuler atau di dalam pembuluh darah pindah ke interstitial, mengakibatkan terjadinya edema paru. Nah, kalau edema paru, tanda-tandanya apa? Ada rongki, ada suara nafas tambahannya rongki, karena edema paru ini memicu untuk produksi mukus ataupun sekret yang berlebihan. Kemudian kenapa sih kakak kok ini kakak ngarahnya ke hipervolemia bukan bersihan jalan nafas? Ingat-ingat teman-teman, prinsipnya adalah CAP. Kaki bengkak ini adalah masalah di sirkulasinya. Clear? CAP, circulation-nya dulu. Sirkulasi itu bukan hanya jantung, teman-teman, tapi pembuluh darah. Nah, ini ada clue kaki bengkak, berarti ada masalah di jantungnya. Ketika kita atasi hipervolemianya terlebih dahulu, semisal kita kolaborasi untuk pemberian diuretik
Diuretik itu obat-obatan untuk ngeluarin cairan. Bisa jadi rongkinya juga hilang, sesak nafas juga hilang. Jadi ini pasiennya ini masalahnya di kelebihan cairan akibat tadi adanya edema atau kaki bengkak. Kaki bengkaknya ini bisa diartikan banyak, bisa akibat gagal jantung kanan, bisa gagal jantung kiri, ataupun proses yang lainnya. Jadi diagnosa yang muncul adalah hipervolemia teman-teman ya, bukan bersihan jalan nafas tidak efektif. Kecuali pada kasus ini tidak ada kata-kata kaki bengkak, tidak ada berat badan pasien naik, ataupun ada berat badan pasien naik, ini nggak ngaruh. Nggak ada kata-kata kaki bengkak, diagnosa yang diangkat bisa bersihan jalan nafas. Bukan teman-teman, jadi urutannya itu sekarang update terbaru adalah CAB, Circulation, Airway, dan Breathing. Kita cek dulu sirkulasinya ada masalah nggak sih, baik jantungnya, pembuluh darahnya. Kalau memang nggak ada masalah, lanjut ke airway-nya. Airway-nya ada masalah nggak di bersihan jalan nafasnya? Kalau nggak ada masalah, baru kita masuk ke breathing-nya atau di pola nafasnya. Kalau memang tiga-tiganya nggak ada masalah, kita masuk ke D-nya. Kayak gitu ya. Itu kan nanti ada initial assessment kan, CABD, ada penjelasan masing-masing. Kalau misal nggak ada masalah di CAB-nya ya kita atasi D-nya. Tapi kalau ada masalah di C, atasi C. Ada masalah di A, C-nya nggak usah, nggak ada masalah apa-apa ya A diatasi baru B dulu. Kayak gitu urutannya CAB. Itu algoritma terbaru dari AHA 2020. Jadi jawabannya adalah hipervolemia. Lanjut ya. Sampai jam berapa ini? Saya jam biru. 9:30. Kira-kira mau belajar sampai jam berapa teman-teman? Mau belajar sampai jam berapa teman-teman? Jam 9:30 kah? Apa mau sampai jam 10? Boleh? Kasih aku saran. Nanti aku share kok soalnya. Yang ini sudah ada jawabannya, aku share di grup. Mau belajar sampai jam berapa? Apa sudah mulai mengantuk? Ini tadi basing apa bising ya? Iya, ada suara di masjid. Rumah aku tuh samping masjid, Re. Jadi ya gini nih. Oh, ini soalnya sampai berapa? Oh, basing itu terserah. Tak kira bising. 20 sih harusnya, tapi ini nggak tahu berapa soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 lagi. Masih 8 lagi, teman-teman. Gimana? Sudah mulai ngantuk, Nas. Kalau boleh, oke. 2 lagi ya, 2 lagi. Nanti kalau udah nggak puasa, kayaknya lebih enak nanti belajarnya ya. Lanjut, ini satu soal ini, Nyonya M dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sesak nafas saat berbaring dan kaki bengkak. Setelah dilakukan pengkajian, tekanan darahnya 90/60, HT-nya 70 kali per menit, RR 26, T-nya 37, terdengar suara nafas tambahan rongki pada kedua lapang paru, berat badan pasien naik 2 kilo dalam 1 bulan. Tindakan keperawatan mandiri apa yang harus dilakukan oleh perawat? Yuk. Keluhannya sesak nafas saat berbaring. Yuk, jawab cepat yuk. D, memantau intake output cairan. Yang lain. Tidur. C. B. B. Ayo, ada clue-nya ya. Lanjut ya. Jadi teman-teman, data fokusnya ada keluhan sesak nafas saat berbaring dan kaki bengkak. Tekanan darahnya 90/60, heart rate-nya 70, RR-nya 26, T-nya 37. Terdengar suara nafas tambahan rongki pada kedua lapang paru, berat badan pasien naik 2 kilo dalam 1 bulan. Tindakan mandiri, diagnosa yang muncul hipervolemia ya. Nah, tindakan mandirinya, kalau pasiennya itu saat berbaring sesak, itu berarti terjadi ortopneu atau nama lainnya ortopneu.
Tata laksananya ortopneu adalah yang pertama kali teman-teman berikan. Kita posisikan semivolar dengan tujuan untuk mengurangi sesak pada dada dan memberikan diafragma ini mengembang secara sempurna. Jawabannya itu dulu ya. Jadi kita posisikan semivolar terlebih dahulu. Oke teman-teman? Clue-nya di sesak nafas saat berbaring. Nah ini ya. Lanjut. Satu lagi ini habis itu kita close dulu, kita lanjutkan lagi KMB-nya di jadwal selanjutnya tanggal berapa? Sabtu selanjutnya. Sabtu. Ini Sabtu tuh. Nah, ya, Sabtu selanjutnya tanggal berapa sih? Kalau semisal masih pada lebaran bisa kita geser. 13 tuh hari keberapa lebaran? 10, 11, 12, 13. Hari keempat ya. Masih sibuk teman-teman, nanti bisa kita atur lah. Seorang perempuan usia 30 tahun dirawat di RS dengan diagnosis PPOK. Pasien mengeluh sesak nafas sejak 5 hari yang lalu. Hasil pengkajiannya bunyi nafas rongki, nafas cepat, nafas cuping hidung positif, tekanan darahnya 100/60, RR-nya 32, H-nya 98, dan T-nya 38. Pada kasus di atas, pengkajian apa lagi nih teman-teman yang harus dilengkapi? Lanjut ya, gampang nih. Saturasi, pola nafas, pola istirahat, status nutrisi, hasil lab. Yang harus kita kaji lebih lanjut adalah saturasinya. Kenapa kok harus dikaji saturasinya? Dilihat di sampingnya, nilai saturasi oksigen penting untuk dipantau karena dapat menunjukkan keadekuatan oksigenasi atau perfusi jaringan pasien dan menurunnya saturasi oksigen akan menyebabkan kegagalan dalam transport oksigen. Karena oksigen dalam tubuh sebagian besar terikat oleh hemoglobin dan terlarut dalam plasma darah dalam jumlah kecil. Jadi saturasi ini penting banget untuk tahu gimana sih kadar oksigen dalam darahnya ini bagus atau enggaknya. Normalnya itu 95 sampai 100 ya, teman-teman. Lebih gampang ya. Atau kita selesaikan aja nih. Kita belajar cepat. Lanjut ya. Astagfirullahaladzim. Yuk, lanjut. Seorang perempuan 58 tahun datang ke klinik rawat luka dengan kondisi terdapat luka pada daerah bokong. Hasil pemeriksaan terdapat ulkus decubitus, produksi pusnya positif, jaringan nekrosis. Saat ini perawat akan melakukan perawatan luka. Alat-alat sudah disiapkan, perawat sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan. Apakah langkah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat tersebut? Sudah cuci tangan, sudah pakai sarung tangan. Kira-kira habis itu ngapain? Ada kipas nggak? C. Ayo yang lain, jawabannya apa? Yuk, jangan terkecoh ya, dibaca baik-baik. Dibaca baik-baik. Dibaca baik-baik soalnya, yuk. Langsung jawab ya teman-teman ya. Loh, kok ada jawabannya? Oh, ini. Oke. Oke. Ketika kita sudah mencuci tangan dan memasang sarung tangan, apa langkah tindakan yang harus dilakukan? Ketika pasiennya ini ada luka di bokong, pastinya dia sudah tertutup dengan balutan. Makanya kita lepaskan dulu balutan dan plesternya secara perlahan-lahan ya teman-teman. Ini aku mengacu di buku SOP dari PPNI ya. Kita lepaskan balutan dan plesternya secara perlahan. Setelah itu kita bersihkan lukanya dengan cairan NaCl. Kemudian kita keringkan lukanya dulu, sorry. Kita keringkan lukanya dulu. Baru kita lakukan debridement, kita buang jaringan nekrotiknya. Bisa pakai mechanical debridement, bisa pakai biological debridement, atau surgical debridement tergantung dari kondisi pasiennya. Kemudian setelah kita lakukan pembuangan jaringan-jaringan nekrosis, yaitu jaringan yang berwarna hitam ataupun yang berwarna kuning, kita boleh oleskan obat topikal. Obat topikalnya ini bisa obat-obatan yang untuk mempercepat proses penyembuhan pasiennya, penumbuhan sel-sel yang baru, ataupun berupa antimikroba, biar tidak ada infeksi yang berlanjut di luka yang terjadi. Gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah D, melepaskan balutan dan plester secara perlahan. Ini yang dibicarakan terkait SOP ya teman-teman. Jadi punya buku SOP itu juga penting juga untuk preview biar teman-teman nggak sampai salah milih tindakan yang selanjutnya dilakukan. Soalnya banyak prosentase soal yang membahas terkait SOP itu ada 15-20% teman-teman dari total soal.
Jadi itu banyak yang muncul. Lanjut ya. Jadi ini jawabannya D. Nanti aku marka aja biar nggak lupa. Ini soal selanjutnya. Seorang laki-laki dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan demam tinggi sejak 2 hari yang lalu. Hasil pengkajiannya pasien tampak lemah, suhu tubuhnya 40, tekanan darahnya 100/60, heart rate-nya 108 kali per menit, RR-nya 21 kali per menit. Apakah kriteria hasil intervensi keperawatan utama pada kasus tersebut? Ini diagnosanya hipertermi ya. Kriteria hasil atau SLKI-nya. Gampang ya teman-teman ya. Ketika ada pasien yang demamnya sampai 40 derajat Celcius, maka kriterianya apa, Kak? Kriterianya pasti suhu tubuhnya menurun atau mencapai nilai normal. Kayak gitu ya. Ini diagnosanya hipertermi, SLKI-nya ya luarannya atau kriteria hasilnya untuk suhu tubuhnya menurun hingga di nilai normal. Jadi jawabannya di B. Lanjut ya. Seorang perempuan usia 40 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan lelah dan sesak nafas saat setelah berjalan kurang lebih 5 meter. Hasil pengkajian didapatkan pasien mudah lelah, sesak nafas, kepalanya pusing. Pasien memiliki riwayat hipertensi selama 10 tahun yang lalu. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Kak Widya jawabannya pola nafas nih, yang lain. Kak Melinda jawabannya A, yuk yang lain. Kak Warsono A, oke langsung jawab singkat ya. Kalau jawab pola nafas tidak bisa diangkat ya kakak ya, karena di sini datanya kurang banget. Pola nafas tidak efektif, ingat markanya ada penggunaan otot-otot bantu pernafasan, ada penafasan cuping hidung, sesak nafas memang ada, tapi datanya kurang kuat kalau mau diangkat pola nafas tidak efektif. Jadi pada pasien dengan keluhan mudah lelah, sesak nafas setelah aktivitas, kemudian dia kepalanya pusing, dia ada riwayat hipertensi juga, diagnosa yang muncul adalah intoleransi aktivitas. Intoleransi aktivitas adalah diagnosa yang muncul akibat kekurangan suplai darah akibat masalah di jantungnya. Jadi makanya kenapa dia kalau aktivitas sedikit ngap, aktivitas sedikit capek, lelah, karena pompanya yang bermasalah, jantungnya yang bermasalah. Pasien mengalami kelelahan saat beraktivitas bisa jadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Terlebih lagi, pasien mengalami hipertensi selama 10 tahun yang bisa saja kondisi jantung pasien sudah mengalami penurunan fungsi akibat adanya kardiomegali. Namun, hal ini perlu dikonfirmasi kembali dengan pemeriksaan ronsen untuk menentukan kardiomegali atau tidaknya. Tapi dengan pasien kondisinya yang sesak nafas, lelah, dan pegel saat berjalan lebih dari sekitar 5 meter, maka arahnya pasti diintoleransi aktivitas. Pola nafas tidak efektif tidak bisa diangkat karena tidak ada data penggunaan otot bantu pernafasan dan tidak ada data juga tadi ya nafas cuping hidung nggak bisa diangkat. Hambatan mobilitas fisik. Kak, bedanya intoleransi aktivitas sama hambatan mobilitas fisik itu apa? Balik lagi, intoleransi aktivitas masalahnya itu disuplai energinya. Kalau hambatan mobilitas fisik itu masalahnya di gangguan ekstremitasnya. Misal kakinya mengecil, terus fraktur ataupun dia stroke, itu hambatan mobilitas fisik ya. Kemudian perfusi perifer tidak efektif ya tadi itu biasanya akibat adanya anemia gitu-gitu, perfusi perifernya nggak efektif ataupun jantung juga bisa. Kalau pertukaran gas tidak efektif tadi akibat di permasalahan pernafasannya dan hasilnya harus ada hasil AGD. Marka diagnosanya itu ya. Lanjut. Yuk, ini berapa soal lagi? 1, 2, 3. Oke, 3 soal lagi teman-teman. Nyonya L dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Hasil pemeriksaan suara nafas rongki, batuk dahak, tekanan darahnya 120/70, nadi 80, RR-nya 30, suhunya 38. Apakah intervensi utama pada kasus di atas? Ya, ikuti. A. Yuk, yang lain yuk. Apa intervensinya? Nanti kalau udah nggak puasa, kita belajar dari Isa ya teman-teman ya, biar waktunya nggak terlalu ngantuk ini malam-malam. Ayo lihat pasiennya.
Oke, kata kuncinya keluhan batuk dan sesak nafas, hasil pemeriksaan suara nafasnya rongki, batuk berdahak, tekanan darahnya 120/70, nadi 80, RR-nya 30. Diagnosa yang muncul bersihan jalan nafas. Tindakan utama teman-teman, ingat tindakan utamanya pastikan dia posisinya semi-volar terlebih dahulu sebelum kalian melakukan tindakan selanjutnya. Ya tadi balik lagi ekspansi paru-parunya biar maksimal. Setelah posisi semivolar boleh dilakukan yang lainnya. Mau diajarin ajarin teknik nafas dalam, boleh dikasih minum hangat, boleh diajarkan batuk efektif, boleh di fisioterapi dada, boleh. Tapi tindakan utamanya tetap diberikan posisi semivolar, ya. Mana apa, Mas? Lanjut ya. Agak kebut-kebutan dikit nih. Nyonya M berusia 25 tahun dirawat di RS dengan diagnosa diabetes mellitus. Hasil pengkajian, Nyonya M memiliki riwayat diabetes selama 10 tahun, tekanan darahnya 130/70, RR-nya 23, heart rate-nya 80, suhunya 36,5. Pasien sering bangun saat malam hari untuk BAK. Nafsu makan pasien meningkat, namun berat badan pasien tidak naik. Malah BB turun 5 kilo dari BB asal, yaitu 50 kilo. Kira-kira apa nih diagnosa utamanya? Lanjut ya. Bahas, kata kuncinya, nafsu makan pasien meningkat, namun berat badannya tidak naik, malah turun. Kak, kok bisa sih pasien dengan diabetes nafsu makannya tinggi, kok berat badannya tambah turun? Oke, kita jawab. Ketika pasien mengalami diabetes, dia mengalami resistensi insulin. Sementara insulin ini adalah kunci agar si gula ini bisa masuk ke jaringan. Tapi karena resistensi insulinnya ini bermasalah atau kunci yang buat buka pintunya ini bermasalah, akhirnya gula itu hanya beredar di darah, tidak bisa diserap oleh tubuh. Sehingga meskipun makan sebanyak apapun, kadar gulanya tinggi setinggi-tingginya, dia tidak bisa terserap, tidak bisa diolah menjadi energi, dan tidak bisa diolah menjadi massa otot. Sehingga kenapa kok pasien-pasien diabetes kok tiba-tiba kurus gitu? Ya karena itu, gulanya tinggi, nggak bisa diserap, nggak ada intake ke tubuh, atau ada intake tapi nggak maksimal, dan yang diambil sama tubuh untuk diolah adalah massa otot pasiennya ataupun lemaknya, makanya dia BB-nya tambah turun. Itu kenapa pasien-pasien diabetes itu kurus. Awalnya aja gemuk, nanti lama-lama kurus. Ya itu tadi, karena ya nggak seimbang insulinnya. Pada pasien ini mengalami penurunan berat badan lebih dari 10%, maka diagnosa yang diangkat adalah defisit nutrisi. Kenapa kok bukan resiko ketidakstabilan kadar gula dalam darah, Kakak? Pasien-pasien dengan diabetes mellitus itu sudah mengalami ketidakstabilan kadar gula dalam darah. Bukan resiko lagi, teman-teman. Sudah nggak stabil, dia naik turun. Pasti naik turun. Berarti dia tuh sudah tidak stabil, bukan resiko lagi. Kecuali kalau memang dia belum didiagnosa diabetes, baru ada tanda-tanda poliuri, polidipsi, polifagi tanpa ada pengecekan yang pasti, semisal gula darah sewaktu, gula darah puasa, ataupun HbA1c, itu bisa kamu angkat resiko ketidakstabilan kadar gula dalam darah. Tapi kalau ini kan sudah memiliki riwayat diabetes selama 10 tahun, maka sudah terjadi ketidakstabilan kadar gula dalam darah. Makanya pada kasus ini nggak bisa diangkat yang E, teman-teman, tapi yang diangkat adalah defisit nutrisi. Dengan data apa? Penurunan berat badan 5 kilo dari BB asal, yaitu 50 kilo. Diingat-ingat, resiko defisit nutrisi itu muncul kalau misal ada tanda-tanda mual muntah, nafsu makan menurun, itu bisa diangkat resiko. Tapi kalau diangkat defisit, berarti sudah ada penurunan berat badan. Ya, kalau resiko ketidakstabilan kadar gula dalam darah bisa diangkat jika belum ada pengecekan yang pasti atau belum ada diagnosis yang pasti terkait penyakit pasien, itu bisa diangkat. Tapi kalau sudah diabetes, wis langsung angkat ketidakstabilan kadar gula dalam darah. Oke? Lanjut ya. Ini
Oke, satu soal lagi. Setelah itu kita istirahat, teman-teman. Nyonya L dirawat di RS dengan diagnosa kanker hati. Keluhan saat ini pasien mengeluh nyeri pada perut sebelah kanan atas, skala nyerinya 7, perut tabal keras, adanya piting edem positif 2 pada ekstremitas, tekanan darahnya 110/70, HDR-nya 70 kali per menit, RR-nya 23, suhunya 37. Apakah masalah keperawatan yang ada pada kasus di atas? Gampang ya, gampang banget ini, gampang banget. Ketika ada keluhan nyeri, skala nyerinya sudah di rentang berat, maka yang harus didahulukan adalah nyeri akut, diagnosanya nyeri akut. Kak, kalau misal ada masalah nyeri akut sama masalah sirkulasi, ya sirkulasi teman-teman, tetap dulu sirkulasinya. Kak, kalau ada nyeri akut sama bersihan jalan nafas, ya bersihan jalan nafasnya dulu. Baru ke nyeri akut. Nyeri itu masuknya di D. Disability tayo D ku yo. Aku kok lali kepanjangannya. CABD. Nyeri itu masuknya di D. Tapi kalau semisal di CAB-nya nggak ada masalah, terus nyeri ini diagnosanya muncul dan datanya banyak, itu bisa diambil terlebih dahulu. Jadi tergantung letak ataupun tergantung kasus yang kalian tangani. Adanya piting edem, itu data distraksinya. Adanya piting edem plus 2 pada ekstremitas. Bisa jadi kalian ngambil datanya, diagnosanya hipervolemik karena ada piting edem. Tapi kata kuncinya itu mengeluh nyeri pada perut sebelah kanan atas. Skala nyerinya 7, maka salah rek iki kok salah sih nanti tak sorry belum tak ubah ini. Skala nyeri 7, maka diagnosa yang muncul adalah nyeri akut, bukan bukan hipervolemi, bukan pola nafas juga, meskipun RR-nya 23 juga bukan pola nafas, bukan gangguan rasa nyaman juga, bukan, karena ini sudah ada skala nyerinya. Kemudian gangguan mobilitas fisik juga tidak, ya. Jadi jawabannya adalah nyeri akut. Oke. Sudah selesai teman-teman untuk soal malam hari ini. Ini ada 20 soal, nanti kita lanjutkan di soal selanjutnya di KMB. Jadi kita tuntaskan KMB-nya dulu. KMB itu kemarin ada soal sekitar 60. Jadi nanti untuk pertemuan keduanya itu kita bahas kurang lebih 30-40 soal. Kita bahas cepat aja. Atau semisal mau diberikan penjelasannya boleh, nanti kita sambil jalan ya. Atau nanya di grup juga boleh banget. Jadi grupnya itu biar aktif ya. Atau teman-teman punya soal-soal di luar yang ada di tempatku ini, boleh di-share di grup, Kak, bahas ini dong, kita pakai Kulwa gitu, boleh. Jadi nggak mesti harus Zoom meeting seperti ini, jadi kita bahas di chat grup aja boleh banget ya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Atau kalau memang sudah tidak ada, mohon maaf sekali sampai malam banget ini kita belajarnya. Semoga yang aku sampaikan malam hari ini ada manfaatnya dan bisa diambil intisarinya dan diambil ilmunya. Kalau memang ada yang kurang pas dari yang apa yang aku sampaikan, boleh langsung dikomplain atau dikasih kritik dan sarannya, karena aku juga manusia, pasti ada salahnya. Dan terima kasih banyak teman-teman sudah mempercayai untuk belajar bareng sama aku. Semoga teman-teman yang mau ujian nanti di bulan Juni atau di bulan-bulan selanjutnya bisa diberikan kelancaran, kemudahan, dan lulus secara kompeten ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku close? Atau sudah? Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih banyak. Aku akhiri ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Ini nanti aku edit terlebih dahulu. Ini ada yang salah, aku edit terlebih dahulu. Nanti aku share di grup soal ininya ya. Sama nanti kisaran paling habis hari raya ya. Habis hari raya tak share yang rangkuman materinya. Ini mau fokus goreng kacang dulu. Terima kasih banyak ya teman-teman atas waktunya. Semoga berkah selalu, semoga puasanya dilancarkan, dan amal ibadah kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ini langsung diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nars. Sama-sama. Kak, mau dibuatkan rincian diagnosa keperawatan dan